Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Yohanes Beko, NIM 22032467. Saya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 PRK Medis dan Informasi Kesehatan. Anatomi sistem pencernaan. Bibir dan platum. Bibir atau disebut juga labia adalah lekung jaringan lunak yang mengelilingi bagian yang terbuka dari mulut. Bibir terdiri dari otot opercularis oris dan dilapis oleh kulit pada bagian eksternal dan membran mukosa pada bagian internal. Secara anatomi, bibir dibagi menjadi dua bagian, yaitu bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Bibir bagian atas terbentuk dari dasar dari hidung pada bagian superior sampai ke lipatan nasolabia. Pada bagian lateral dan batas bebas dari sisi vermiloin pada bagian inferior. Bibir bagian bawah terbentuk dari bagian atas sisi vermilior sampai ke bagian komisori pada bagian lateral dan ke bagian mandibula pada bagian inferior. Platum merupakan sebuah dinding atau pembatasan yang membatasi antara rongga mulut dan rongga hidung sehingga membentuk atau bagian rongga mulut. Struktur platum sangat penting untuk dapat melakukan proses mengunyah dan yang sama. Platum secara anatomis dibagi menjadi dua bagian, yaitu platum dural dan platum mole. Pada platum lunak, platum dural terletak di bagian anterior dari atau rongga mulut. Platum dural merupakan terbentuk dari tulang yang memisahkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Dibentuk oleh tulang maksial dan tulang platin yang dipisahkan oleh membran mukosa. Gambar bibir dan platum. Lidah. Lidah merupakan salah satu organ aksoris dan sistem pencernaan secara embrioglotis. Lidah mulai terbentuk pada usia 4 minggu. Kehamilan lidah tersusun dari otot luring yang dilapis oleh membran mukosa. Lidah beserta otot-otot yang berhubungan dengan lidah merupakan bagian yang menyusun dasar dari rongga mulut. Lidah dibagi menjadi dua bagian, yaitu lateral simetri oleh septum media dan berada di sepanjang lidah. Lidah menempel pada tulang hyoid dan bagian inferior. Proses dialog dari tulang temporal dan mandibula. Gigi susu berjumlah 24 buah, yaitu 4 buah gigi seri, buah bagian gigi taring, penium, dan 4 buah gerahan molar. Pada setiap gigi merupakan berjalan dengan 20 pada setiap rangka. Gigi melekat pada gusi gingvia dan yang tempat dari luar adalah bagian mahkota. Dari gigi mahkota, gigi mempunyai 5 buah permukaan pada setiap gigi. Kelima permukaan tersebut adalah bukan menghadapi ke arah pipi atau bibir. Lingua menghadapi ke arah lidah. Mesil menghadapi ke arah gigi. Distal menghadapi ke arah gigi, dan bagian
dan bagian bengkonya oksual untuk gigi, moral dan femoral, untuk insulin dan janius. Faring adalah suatu kantong fibrovelur yang bentuknya seperti corong yang masa di bagian atas dan sempit di bagian bawah serta terletak pada bagian anterior polo vertebra. Faring terdiri atas 1. Nasofaring. Nasofaring merupakan ruang atau rongga berbentuk kubus yang terletak di belakang rongga hidung atau kanan, tempat di bawah dasar tengkorak yang berhubungan dengan orfaring. Narofaring di bagian anterior berbatasan dengan rongga hidung melakukan bagian superior, berbatasnya dengan dan tenggorokan. Bagian posterior berbatasan dengan faring dari atlas dan aphis, sedangkan bagian inferior berbatasan dengan platum dan orofaring setinggi isthmus faring. Orfaring disebut juga mesofaring dengan batas atasnya adalah platum oleh batas bawah adalah tetrapus terminal, ke depan adalah rongga mulut, sedangkan ke belakang vertebra. Cervical struktur yang terdapat di rongga orofaring adalah dinding, platine fossa, tonsil serta aksus faring anterior dan posterior ovum. Laringfaring pyopharitis. Vifaring. Batas laringfaring disebut superior adalah tepi atas epiglotis. Batas antara ialah laring. Batas inferior ialah glotis serta batas superior ialah vertebra. Struktur yang pertama yang bagian ini merupakan dua cengkungan yang dibentuk oleh ligamentum esophagus. Esophagus merupakan sebuah saluran merupakan tabungan berotot yang menghubungkan dan menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung dari perjalanannya dari faring menuju gaster. Esophagus melalui 3 kompartemen dan dibagi berdasarkan kompartemen tersebut, yaitu leher varicervicalis sepanjang 5 cm dan berjalan di antara trakea dan kolom vertebras. Esophagus mempunyai tiga daerah normal penyempitan yang sering menyebabkan benda asing tersangkut di esophagus. Penyempitan pertama adalah disebabkan oleh muskul chlorophallea, di mana pertemuan antara serta otot struktur dan otot polos menyebabkan, dan yang ketiga disebabkan oleh magnesium. Dalam proses menelan akan terjadi hal-hal seperti berikut. 1. Membentuk bulus makanan dengan ukuran dan konsistensi yang baik. 2. Upaya sifat mencegah terjadinya yang bulus ini dalam fase-fase menelan. Mempercepat masuknya bulus makanan ke dalam faring pada saat respirasi. Mencegah masuknya makanan dan minuman ke dalam nasofaring dan laring. Gastera adalah organ berongga besar menyebabkan kantong yang terletak di
di epigastrium kiri antara lobus hepatitis sebagai kecil berbatasan langsung dengan dinding abdomen bagian ventral secara relatif besar. Gastra memiliki 3 bagian pharynx dan gastra memiliki dinding anterior dan posterior dengan mirror terletak di sisi kanan. Yang paling dalam terdiri atas serta otot abolik yang semakin menghilang merujuk. Gastra memiliki banyak fungsi, menerima, menyimpan, mencampur dan mencerna produk makanan serta mengeluarkan berbagai hormon yang mengatur fungsi pencernaan. Komponen utama dan gastra adalah pepis asma, hidroklorik faktor interaksi air, kolesterol dan berbagai elektrolit. Institium merupakan rongga pencernaan yang sering disebut sebagai malet atau usus kecil. Usus halus interior menghubungkan dari gastra hingga yang merupakan batas antara interstium tertentu dengan internium. Dobellum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20 sampai 25 cm. Bagian awal dobellum berbatas dengan probel dengan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal. Jejunum. Jejunum adalah bagian usus halus setelah dobel, panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atau banyak lipat yang disebut joint os atau fin. Ileum dubellum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20 sampai 25 cm. Bagian awal dobellum beratas dengan bagian perut, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal jejunum usus kosong. Kalung usus besar atau kalung berbentuk muskuler berrongga dengan panjang sekitar 1,5 yang tertentang dari cecum sehingga diameter usus besar sudah pasti satu dengan usus kecil, yaitu sekitar 6,5 cm 2,5 in. Tetapi makin dekat anus dimensikan semakin kecil. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara WC biarnya rektum akan kosong karena disebabkan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolom jejunum. Rektum merupakan bagian dari usus besar dari setinggi corpus tercalis di rektum di bagian menjadi 3 bagian, di antaranya yaitu rektum bagian awal yaitu sepanjang 3 sampai 5 cm dari antara vertebra. Rektum bagian tengah yaitu 6 sampai 5 cm dari vertebra. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4 sampai 5 cm. Anus memakin pernah penting untuk definisi sekiranya terjadi kelainan definisi tidak dapat berlangsung normal.
terdapat beberapa otot yang membantu anus agar definisi lancar seperti membrokes merupakan bagian dari otot lurik dan sifam dan anis dan otot volos. Organ tambahan kelenjar luda salvia. Kelenjar salvia adalah kelenjar sekum yang memiliki fokus untuk mengeluarkan sekumnya ke rongga mulut. Produksi salvia pada rongga sehat lebih kurang 1,5 liter per 24 jam. Proses sekumnya dialihkan oleh sistem penyerapan respon longkit. Kandung empedu. Kandung empedu adalah sebuah kantong tersebut untuk pria yang terletak pada permukaan inferior dan hati pada garis yang memisahkan lobus dan kira yang disebut dengan fungsi kandung empedu. Fungsi kandung empedu yaitu sebagai berikut: 1. Menyimpan dan menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hati dan antara dua periode waktu. 2. Berkontraksi dan mengalirkan garam empedu yang merupakan turun kolesterol dengan sistem oleh kronik ke tubuh sehingga membantu proses pencernaan lemak. Pankreas. Pankreas adalah suatu organ yang terdiri dari jaringan dan ekodermik bagian X mengeluarkan larutan non aksi serta enzim. Yang lebih jarang adalah tempat sintesis somastosis. Hati heper. Hati atau hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atau rongga abdomen. Pada kondisi hidup hati berawal dari merah tua karena kaya akan persalinan darah. Hati merupakan kelenjar tersebut dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1,5 kg. Heper terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus defer, lobus abruptus, lobus sympathetis, dan lobus abruptus.